Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leonita Pritaliza dengan NPM 44222-146. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS nomor 2, di mana terdapat studi kasus pabrik perakitan manufacturing PT kita yang itu mobil dengan produk tipe rendah. Jadi masing-masing setiap orang itu diberi studi kasus pabrik perakitan manufacturing PT kita dengan produk mainan mobil anak-anak dengan tipe rendah. Kemudian akan dilakukan simulasi transaksi untuk membuat bom, membuat rute, membuat work center, membuat warehouse raw material dan warehouse FG serta location. Kemudian membuat transaksi manufacturing, sales order, manufacturing order, work order atau order tiap work center dan material issue. Jadi pada tahap pertama ini kita akan membuat bom terlebih dahulu. Namun sebelum membuat bom, ada beberapa modul yang harus kita install, di mana harus ada modul sales, kemudian modul manufacturing, kemudian ada modul invoice, kemudian juga ada modul accounting dan modul inventory. Setelah itu, kita pergi ke setting untuk membuat company untuk PT kita, di mana kita bisa pergi ke general setting, kemudian kita pilih user and companies, kemudian kita pilih companies. Di sini saya sudah membuat company name-nya untuk PT kita manufacturer. Di sini kita langsung masukkan aja nama company name dari perusahaan kita, kemudian tinggal kita klik save. Selanjutnya, jika sudah membuat companies, maka hal yang dilakukan yaitu membuat 4 user baru, yaitu membuat untuk user production, sales, warehouse, dan finance and accounting pada bagian user setting. Di sini kita ke bagian menu yang sama, user and companies, namun kita pilih ke bagian users. Selanjutnya, di sini saya juga sudah membuat untuk 4 user yang bakal digunain, di mana misalkan kita membuat settingan untuk warehouse staff. Nah, pada bagian ini, maka bagian yang dijadikan administrator yaitu bagian inventory dan purchasing. Nah, lalu untuk allowed company-nya itu kita ubah menjadi PT kita manufacturer. Sama seperti yang lain juga, jika kita masukkan misalkan sales. Nah, ini kita masukkan juga, berarti yang menjadi administrator itu pada bagian sales saja. Selanjutnya, jika sudah membuat 4 user, maka di sini bakal terlihat bahwa terdapat user-user yang 4 aktif user yang bisa digunakan. Selanjutnya, jika sudah, kita pergi ke bagian inventory pada bagian setting, lalu kita pergi ke bagian warehouse, kemudian kita aktifkan untuk storage location dan multi-step rute. Selanjutnya, jika sudah diaktifkan, maka kita bisa mengklik save. Selanjutnya, kita akan membuat bom. Untuk membuat bom, kita memerlukan komposisinya terlebih dahulu. Jadi, hal yang pertama dilakukan yaitu membuat produknya terlebih dahulu. Untuk membuat produknya, kita masuk ke modul manufacturing. Selanjutnya, kita pilih menu produk, lalu kita klik. Nah, kemudian kita untuk masukkan produk, kita bisa mengklik kita klik new. Lalu di bagian produk ini kita masukkan produk yang akan kita buat. Nah, di sini kita bisa masukkan sales price-nya, lalu untuk cost-nya, dan sell taxes-nya, dan kategorinya itu masuk ke dalam produk apa. Nah, untuk skenario ini saya sudah membuat produknya untuk nantinya dijadikan bom. Misalkan saya contohkan untuk body 2x1 kuning. Nah, di sini itu nama produknya itu body 2x1 kuning, lalu sell price-nya saya masukkan Rp1, kemudian untuk kategorinya saya masukkan all, dan produk type itu untuk sales dan purchase. Untuk pembuatan bom, maka digunakan sebuah tabel bill of material untuk produk mobil Lego dengan tipe rendah. Jadi tabel ini yang bahkan jadi referensi kita untuk membuat bom. Nah, nanti jadinya bakal ada produk-produk yang bakal nantinya dijadikan untuk pembuatan bom tersebut. Setelah selesai membuat produk, kita akan switch ke bagian production. Nah, di sini saya sudah login sebagai bagian staf produksi di PT kita Manufacture. Selanjutnya kita pergi ke modul manufacture untuk membuat bom seperti ketentuan pada tabel sebelumnya. Untuk membuat bom, kita pergi ke modul manufacture, lalu pilih menu products, lalu kita pilih bills of materials. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat produk untuk dijadikan bom. Nah, saya contohkan saja misalkan untuk frame dan tipe rendah. Di sini saya masukkan produknya itu frame dan tipe rendah dengan komponennya itu sesuai dengan dari tabel referensi yang kita gunakan. Nah, di sini untuk frame dan tipe rendah itu komponennya itu ada tire dan frame 2 kali kuning, 2 kali 6 kuning. Nah, untuk kuantitinya itu disesuaikan dengan tabel referensi yang kita gunakan. Kemudian untuk bodi mobil tipe rendah, itu komponennya itu ada bodi kuning, bodi biru, bodi kuning 2x1, bodi pink, bodi hijau, kabin putih, sama kabin drive coklat. Di sini kuantitinya itu berjumlah 1 semuanya. Kemudian yang terakhir itu untuk fresh
untuk mobil Lego rendahnya itu komponennya itu ada sih work in process dari frame dan tipe rendah sama work in process kedua dari body mobil tipe rendah. Di sini kuantitinya itu masing-masing satu. Jika satu persatu produk produknya telah dimasukkan, maka akan terlihat list BOM seperti tampilan berikut ini. Nah, berarti tahap pertama telah selesai, BOM telah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat work center pada proses manufacturing. Untuk untuk membuat work center, kita harus login ke bagian start production. Kemudian, bakal digunakan skenario yang telah ditentukan, di mana di sini merupakan skenario yang akan digunakan untuk pembuatan work center. Kemudian untuk membuat work center, kita pergi ke modul menu manufacturing. Selanjutnya kita pilih ke menu configuration, lalu kita pilih work center, kemudian kita create untuk membuat si work center yang bakal kita gunakan. Nah, di sini tuh saya sudah membuat work centernya. Saya bakal contohkan misalkan untuk work center frame band tipe rendah. Nah, untuk mengisi field-field yang kosong ini, itu digunakanlah si tabel yang work center tadi dijadikan sebagai acuan, di mana time efisiensinya itu diisi dengan 100. Selanjutnya, untuk kapasitinya itu digunakannya 1.500. Dengan kodenya itu si WC 1, di mana WC itu maksudnya work center 1. Kemudian OE targetnya itu 80. Nah, selanjutnya untuk setup time-nya juga 10 menit dan clean up time-nya itu 15 menit. Dan untuk cost per hours-nya itu, per work center-nya itu, di sini kita diketahui 100.000. Nah, ini dimasukkan 100.000. Nah, maka si work center satu untuk frame tipe rendah itu bisa kita gunakan. Nah, sama seperti hal work center lainnya ini, kan di sini ada 3 work center, ada juga body mobil tipe rendah sama mobil mainan tipe rendahnya ini. Nah, misalkan di body mobil tipe rendah ini bakal masuk ke work center 2 dan di if field-nya itu diisi juga dengan sesuai acuan yang pada si Excel tadi. Nah, jika ketiga ketiga work center tadi sudah dibuat dan field-nya sudah diisi dengan sesuai dengan skenario yang ada, maka work center telah berhasil dibuat. Jadi selanjutnya itu kita akan membuat operation. Nah, dalam membuat operation ini kita harus membuat skenario-nya terlebih dahulu. Nah, berikut ini merupakan file yang akan digunakan sebagai acuan dalam membuat operation. Selanjutnya untuk membuat operation kita pergi ke modul manufacturing. Kemudian kita pergi ke configuration, lalu kita pilih yang operation. Selanjutnya di sini saya juga sudah membuat operation yang sesuai dengan acuan pada Excel tadi. Nah, untuk membuat operation baru itu kita tinggal klik new operation dan sesuaikan field-nya dengan acuan yang kita punya. Nah, sini saya contohkan misalkan operation-nya itu tadi akan si frame ban tipe rendah. Nah, untuk bill of material-nya kita sesuaikan yaitu si frame ban tipe rendah dengan kodenya itu WIP 001 di mana work in process 1 dengan work center-nya itu merupakan frame ban tipe rendah. Nah, disesuaikan dengan si Excel yang kita punya. Kemudian untuk yang perakitan body tipe rendah pun sama, kita masukkan data field-nya itu sesuai dengan skenario dari Excel yang kita punya. Di sini operation itu namanya perakitan body tipe rendah dengan bill of material itu work in process 002 body mobil tipe rendah dan work center itu body mobil tipe rendah. Dan yang terakhir juga sama untuk operation itu mobil mainan tipe rendah dengan bill of material itu FG001 mobil Lego rendah dan work center itu mobil mainan tipe rendah. Dan jika sudah dimasukkan semuanya sesuai dengan skenario yang kita punya, maka operation telah berhasil dibuat. Nah, setelah membuat dashboard dan operation pada tahap sebelumnya, kita akan membuat warehouse untuk RM, WIP, dan FG, di mana location itu sudah ditentukan pada skenario ini. Untuk RM itu merupakan raw material, dengan location itu ada frame, body cabin, sama general. Dan WIP-nya itu ada work in process, itu ada work center 1, work center 2, sama work center 3. Dan untuk finish good-nya, karena di sini skenario yang saya dapatkan itu merupakan ban dengan tipe rendah. Jadi langkah pertama kita akan membuat warehouse. Nah, kita login sebagai administrator terlebih dahulu dan masuk ke modul inventory. Kemudian pada modul inventory kita pilih menu configuration, lalu kita pilih yang warehouse, lalu kita create new warehouse-nya.
dari skenario yang dipunya. Di sini tuh ada 3 warehouse, itu warehouse untuk raw material, work in process, sama finished good. Sesuai skenario yang tadi, di mana masing-masing ini mempunyai location stock yang berbeda-beda. Ini misalkan saya contohkan untuk raw material. Di sini kita masukkan fieldnya itu untuk raw material itu incoming shipments-nya itu receive dan store two steps. Terus kemudian untuk outgoing shipments-nya itu deliver dengan one step, dan itu kita membeli dari resupply atau membeli dari si supplier. Kemudian untuk work in process ini, incoming shipments-nya itu receive and store one step, kemudian outgoing shipment-nya itu pick dan deliver two steps. Dengan resupply-nya itu dengan cara manufacture untuk resupply. Jadi kita membuat produk tersebut untuk meresupply kembali. Nah, untuk manufacture itu kita pilih yang pick components dan manufacture. Selanjutnya, untuk finish good, itu kita masukkan shipments-nya, incoming shipments-nya itu receive and store one step, kemudian outgoing shipments-nya itu deliver. Dan untuk column resupply-nya itu kita kosongkan. Untuk kolam resupply-nya itu kita masukkan manufacture untuk resupply karena kita membutuhkan kayak bisa meresupply lagi dengan cara membuatnya. Lalu kita klik save. Kemudian, maka warehouse telah berhasil dibuat. Membuat warehouse pada tahap sebelumnya, selanjutnya kita akan membuat location. Langkah pertama kita tuh login juga sebagai admin, kemudian kita masuk ke modul inventory. Selanjutnya pada modul inventory itu kita pilih menu configuration. Terus kita pilih yang location dan kita create location yang baru. Di sini saya sudah membuat location yang akan digunakan untuk warehouse yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini tuh kita masukkan parent location itu si finish good, kemudian location type itu internal location, dengan komponennya itu PT kita manufacture. Pokoknya kita masukkan setiap si komponen-komponen dari produk itu. Nah, kayak misalkan di sini ada RW body, itu maksudnya raw material untuk komponen body. Nah, untuk location type itu internal location. Kenapa si body ini masuk ke RW? Itu karena si body ini merupakan si raw material atau produk mentah dari sebelum kita membuat mobil mainan tipe rendahnya itu. Nah, jika sudah, maka kita tuh telah berhasil, jika sudah maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita juga bisa memfilter dengan membagi RW. Nah, itu maka nanti bakal masuk si RW ini. Terus kita misalkan mencari FG. Nah, maka nanti bakal terfilter FG. Kemudian untuk WIP kita juga bisa mencari. Nah, maka nanti location WIP akan terfilter. Maka location sudah berhasil dibuat. Nah, untuk membuat rute, nah kita tuh harus memodifikasi beberapa setting yang terdapat di warehouse sehingga sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, kita pergi ke modul inventory warehouse dulu, kemudian misalkan di warehouse raw material. Nah, ini tuh si fields-nya ini kita sesuaikan. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka ini untuk raw material fields-nya itu. Terus untuk work in process ini fields-nya. Kemudian untuk finish good ini merupakan fields yang sesuai. Jika sudah memastikan seluruh setting di warehouse telah sesuai, maka selanjutnya kita pergi ke produk untuk melihat finish good. Kita pilih yang mobil Lego rendah ini. Selanjutnya, kita sesuaikan si bagian inventory ini, bagian operationnya, rutenya itu kita sesuaikan. Untuk rutenya itu buy dan manufacture. Kemudian, kita klik view diagram. Nah, selanjutnya itu untuk warehouse-nya ini kita tambahkan lagi work in process, lalu kita tambahkan juga finish good. Nah, jika sudah, maka kita klik overview. Nah, di sini merupakan uh, maka dapat terlihat tampilan rute dari si mobil Lego rendah ini.
Kemudian kita akan membuat MO, WO, dan SO untuk transaction-nya. Pada tahap pertama, kita akan membuat manufacturing order atau MO terlebih dahulu. Nah, untuk membuat MO, kita tuh harus masuk ke modul manufacturing. Kemudian kita klik, kita tekan ini, bagian new, terus kita mengisi code-nya untuk menambahkan manufacturing order-nya. Nah, misalkan di sini produknya itu kita akan membuat si WIP. Nah, di sini tuh bakal masuk si komponen produknya ini, si type sama si frame 2 kali 6 kuning. Dan jumlah yang akan digunakan tuh sebanyak segini, 2 sama 1. Nah, karena sebelumnya tuh saya sudah membuatnya di ini. Nah, di sini kita tinggal klik produce all. Nah, maka nanti si manufacturing order untuk WIP, untuk WIP 001 ini telah terbuat. Selanjutnya, untuk WIP 002, ini kita tinggal klik produce all. Nah, maka sudah terbuat juga di sini. Nah, ini juga ada komponennya yang untuk WIP yang kedua. Selanjutnya, untuk terakhir ini, untuk finish board dari mobil Lego rendah, di sini bakal terlihat nih produk komponennya itu ada si frame ganti perda sama mobil tipe rendah dengan komponen statusnya itu available, dan penggunaannya itu masing-masing satu untuk si komponen produk masing-masing. Kita sudah berhasil membuat MO, maka kita akan membuat WO atau work order. Nah, di sini kita tetap di modul yang sama manufacturing, kemudian kita pilih operation, kemudian kita pilih work orders, lalu kita pilih si mobil mainan tipe rendah. Nah, maka di sini si WO-nya ini telah berhasil dibuat dengan statusnya ini finish. Dan komponen produk ini yaitu body mobil tipe rendah sama frame dan tipe rendah. Setelah WO dan MO terbuat, maka selanjutnya kita akan menjual finish book kita kepada PT kita jual beli. Untuk pertama hal yang dilakukan yaitu kita login sebagai sales staff. Nah, kemudian kita pergi ke modul sales, selanjutnya kita membuat sales order, kita klik new, kemudian customer itu kita pilih PT kita jual beli, dan produksi yang bakal kita jual itu si mobil Lego tipe rendah. Nah, kemudian jika sudah, kita send by email, kemudian kita klik send, lalu kita confirm. Nah, maka sales order telah berhasil dibuat. Sekian saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.